kunu ta'lamuna, jika kalian pernah merasakan kesakitan, fa innahum ya'lamuna, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan, kama ta'lamuna, sebagaimana kalian rasakan. Artinya jangan kita yang merasa kita yang paling lemah, kita paling ini. Orang juga yang lain kena rasa seperti itu. Ya, seakan-akan kita yang paling rusak, orang juga begitu, rusak dan sebagainya. Ya. Wa tarjuna minallah, dan sedang kalian mengharapkan dari Allah ma la yarjuna, di mana mereka tidak pernah mengharapkan Allah. Kita beruntung ketika kita dalam kondisi sakit dan sebagainya, kita masih bisa berharap kepada Allah. Orang-orang di luar kita, bagaimana dia bisa berharap kepada Allah? Berharap kepada Allah, dia tidak punya iman. Wa kana Allahu aliman hakima, maka dan Allah itu maha alim, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Di ayat-ayat ini mengajarkan pertama perlunya menjaga sholat di awal waktu, perlunya berjamaah, perlunya dalam kondisi apapun ibadah sholat. Kondisi kita berbaring, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, maka sholat dalam kondisi baring. Tidak bisa bergerak apa-apa, sholatlah dengan isyarat. Dalam kita bergerak, saya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Sami Allah, itu dalam kondisi seperti apa. Lanjut, ini masuk tema yang baru. Inna anzalna ilaika, sesungguhnya kami telah menurunkan ilaika kepadamu wahai Muhammad al-kitab, Al-Quran, bil haqqi, dengan betul-betul penuh kebenaran, litahkuma, untuk memberikan hukum, bainan nas, di antara manusia, bima araqallah, dengan apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Wala takun lil kha'inina, dan janganlah menjadi orang-orang yang berkhianat, khasiman, atau yang menjadi penentang. Wastaghfirillah, dan minta ampunlah kepada Allah. Jika memang kita dalam kondisi salah, kondisi melalaikan sholat, tidak baca Quran, melalaikan Quran, maka wastaghfirillah, minta ampunlah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana ghafuran, maha pengampun, rahimah, maha penyayang. Wala tujadil, dan janganlah kalian berbeda pendapat, anil ladzina, dengan orang-orang yang yahtanuna anfusahum, yang mengkhianati dirinya sendiri. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak mencintai, tidak menyukai, man kana, barang siapa, khawanan, yang berkhianat, aziman, dan berbuat dosa. Yastakhfuna minan nas, mereka dapat bersembunyi dari manusia. Ya, orang-orang berdosa, kita bisa bersembunyi dari manusia yang lain. Kita bisa tutup aib kita dengan orang lain. Orang lain tidak tahu apa kesalahan kita, orang lain tidak tahu apa dosa kita. Tetapi yastakhfuna min wala yastakhfuna min Allah, tetapi kita tidak bisa bersembunyi dari Allah. Ya, wa huwa ma'hum, Allah itu bersama mereka, idh yubayyituna, ketika pada suatu malam mereka menetapkan ma la yarda, apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah, minal qaul, dari sebuah perkataannya. Wa kana Allahu, dan Allah, bima ya'maluna, terhadap apapun yang mereka kerjakan, muhita, mereka diawasi dan diliputi segala pengawasan oleh Allah. Ini ada suatu malam, yubayyituna, suatu malam di mana penduduk kafir Quraisy berencana untuk membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, mereka berkumpul di malam hari dan menyediakan dan mengatur strategi bagaimana cara membunuh Rasul. Nah, di situ ternyata dalam sebuah riwayat, iblis ternyata ikut nimbrung, menyamar jadi manusia dan memberikan usul, begini caranya, supaya kan ini banyak kaum di penduduk Arab, supaya tidak dituduh satu kaum
panggil setiap kaum itu anak muda hebatnya. Jadi 12 kaum di suku Quraisy panggil. Suku ini panggil ini, suku ini panggil ini, suku ini panggil ini. Satukan, kemudian caranya ambil batu besar, naik di atas Ka'bah. Nanti kalau biasanya habis malam, habis Isya itu biasa Muhammad sandar-sandar di situ. Ambil batu besar, kasih jatuh. Nah, itu coba cara. Siapa kasih usul itu? Iblis menyamar jadi manusia. Jadi kalau ada suatu siasat yang mau menzalimi orang, pasti ada iblis di situ menyamar jadi manusia. Untuk kasih siasat, tiba-tiba itu ada muncul, oh bagus ini siasatnya, pasti iblis itu menyerupai manusia. bagus siasatnya. Kalau ada suatu berkumpul, tiba-tiba ada muncul ide buruk yang ini, itu iblis yang menyerupai manusia. Tiba-tiba ada cerita-cerita salah, iblis itu. maka ada gangguan iblis di sampingnya. Oh iya. Allah. Iya. Lanjut. Antum Dengan bangganya. haulai, inilah suatu kaum jadaltum, ketika kalian berdebat anhum terhadap mereka fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Faman yujadilullah anhum, siapakah yang akan menentang Allah untuk membela mereka yaumul qiyamah, di hari kiamat. Amal yakunu alaihim atau siapakah yang akan menjadi pelindung bagi mereka terhadap azabnya Allah. Ini hati-hati dengan orang-orang yang seperti ini, yang mana penduduk kaum kafir yang berbuat kezaliman kepada baginda Rasul, kesuhan, dan barang siapa yang berbuat kejahatan, au yazlim nafsahu, atau menzalimi dirinya sendiri, summa yastaghfirullah, yang menjadi kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, yajidillaha ghafura, niscaya mereka akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Rahimah, Maha Penyayang. Siapapun kita yang berbuat kesalahan, siapapun yang berbuat dosa, siapapun yang menzalimi dirinya ataupun menzalimi orang lain, namun kemudian dia bertobat mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Wa may yaksib ithman, dan barang siapa yang berdosa, melakukan dosa, fa innama yaksibuhu ala nafsi, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk dirinya sendiri. Hati-hati, semua kesalahan, dosa, khilaf yang kita kerjakan nanti ujung-ujungnya dikembalikan semua sama kita. Yang mau menzalimi orang, siap-siap, tunggu ujungnya. Nanti kezaliman itu akan muncul kembali kepada diri kita. Tidak sampai ke diri kita, nak kena istri kita, nak kena suami kita, tidak sampai kita, nak kena anak kita, tidak sampai ke anak, nak kena cucu kita, tidak sampai ke kita, nak kena pekerjaannya, tidak sampai di pekerjaan, dia kena keluarganya. Kalau kita tidak pernah bertobat, kalau kita tidak pernah memohon ampun kepada Allah, ya, maka ini momen di mana kita diingatkan oleh Allah setiap hari bertobat, setiap hari mohon ampun. Lanjut. Wa kana Allahu aliman hakima, Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Wa may yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi, barang siapa yang melakukan dosa ataupun kesalahan, thumma yarmi bihi bari'an, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah. Dia yang bersalah tapi dia tuduh orang dia yang lakukan. Faqad ihtamala, sungguh dia telah memikul buhtanan, suatu kebohongan, wa ithman, dan suatu dosa, mubinan, yang sangat nyata. Nah ini hati-hati, ini juga sama. Menuduh, apalagi menuduh orang. Walaula fadlullah, kalau bukan karena karunia-Nya Allah alaika kepadamu Muhammad, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, lahammat ta'ifatun minhum, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras ayyudillu, untuk menyesatkanmu. Ya,
meragukan kasih sayangnya Allah dan karunia Allah, pastilah Nabi Muhammad celaka, pastilah Nabi Muhammad terzalimi, pastilah Nabi Muhammad tersakiti. Tapi itu bukti besarnya karunia dan kasih sayangnya Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yudilluna illa anfusahum, tidaklah mereka menyesatkan illa anfusahum kecuali dirinya sendiri tersesat. Wa ma yadurrunaka, dan mereka tidak bisa membahayakanmu wahai Muhammad min syai'in sedikit pun. Wa anzalallahu 'alaika, dan Allah telah menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Qur'an, wal hikmah, dan hikmah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah telah ajarkan kepadamu wahai Muhammad seluruh apa yang tidak engkau ketahui. Jadi tidak ada yang mampu bisa menyesatkan ataupun sedikit pun yang membahayakan bagi Rasul, karena Allah bersamanya telah menurunkan Al-Quran, ada hikmah. Ini diajarkan ke kita kalau kita supaya kita tidak gampang dizolimi, dihianati atau ditipu. Maka selalu dekat dengan Alkitab, Al-Quran, senantiasa baca Quran. Al-hikmah ini diterjemahkan biasa sunnah-sunnahnya Rasulullah. Ya, silakan amalkan sunnah-sunnah Rasulullah yang bisa kita amalkan. Coba bisa dites di dalam hari kehidupan kita, mulai kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, sudahkah kita melakukan sunnahnya Rasulullah? Masuk kamar mandi, Contoh sunnahnya, keluar contoh kamar bangun mandi, tidur. mau makan. Sunnah-sunnahnya Rasulullah tidur banyak sekali. Bangun tidurnya bagaimana? Oh iya, bangun tidur. Berwudunya Nabi bagaimana? Setelah berwudunya Nabi bagaimana? Kemudian sholat sunnahnya Nabi bagaimana? Sholat fardunya bagaimana? Selepas sholatnya bagaimana? Duduk-duduknya bersama sahabat bagaimana? Sampai masuk waktu syuruk. Kemudian duduk-duduk lagi Nabi dengan sahabat sampai dengan bisa sarapan pagi biasanya. Nanti sampai lagi jam 10 bergerak Nabi dengan sahabat untuk untuk yang mencari rezeki dan sebagainya. Kemudian dan seterusnya. Nah, ini mengajarkan kita bagaimana senantiasa bisa mengikuti baginda Rasul. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, sesungguhnya karunia Allah itu kepada Muhammad itu sangat berlimpah banyak, dan seluruh umatnya pun sudah rasakan segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja